Ya. Adik-adik bisa langsung naik ke atas duduk di kursi yang sudah disediakan. Satunya sebelah barat masih kosong. Ya. Apa kurang? Sini nih. Sini. Sini tuh. Nah, rasa ngukur macam. Bebannya berapa ini Bu? Selamat pagi, selamat datang di Museum Anjuk Ladang. Adik-adik, ini dari SD Kepel 1. SDN 1 Kepel. Wah, itu gunung sana ya? Ada yang sudah pernah ke museum? Belum. Baru kali ini. Ada? Nah, jadi memang adik-adik, kegiatan kita hari ini yaitu BBM, belajar bersama di museum. Jadi kegiatan belajar ini memang dilaksanakan tujuannya khususnya untuk sekolahan yang ada di pinggiran yang mungkin itu keterbatasan mau berkunjung ke museum. Jadi kita jemput, kita sediakan dana untuk elfnya, untuk kendaraannya. Jadi adik-adik yang rumahnya jauh di pucuk gunung sana itu supaya bisa tahu apa itu museum. Nah, jadi museum, jadi ini adik-adik Museum Anjuk Ladang, museum daerahnya Kabupaten Nganjuk. Nah, adik-adik semua masyarakat Nganjuk perlu tahu bahwasanya Museum Anjuk Ladang ini kenapa kok dikasih nama Museum Anjuk Ladang. Jadi selain Museum Anjuk Ladang, di sebelah barat sana ada terminal, namanya juga Terminal Bus Anjuk Ladang. Kemudian di Nganjuk ada stadion, namanya kok Stadion Anjuk Ladang. Ada apa dengan nama Anjuk Ladang itu? Nah, itu tadi. Nanti adik-adik kesini harapannya pulang tahu tentang apa itu Anjuk Ladang, termasuk tahu tentang apa arti dari Kabupaten Nganjuk. Nah, adik-adik kan di rumah semua punya nama ini. Kan kalau punya nama pasti ada artinya. Orang tua kalian kasih nama pasti kasih ada maksud, ada tujuannya. Maka dari itu
Nanti adik-adik kesini harapannya juga bisa tahu tentang asal-usul, tentang sejarah, tentang Kabupaten Nganjuk. Jadi adik-adik, Museum Anjuk Ladang ini didirikan atau diresmikan itu pada tanggal 10 April tahunnya 1996. Jadi kalau dihitung dari sekarang itu usianya kurang lebih sudah 27 tahun. Nah, dari tahun 96 sampai sekarang. Jadi Museum Anjuk Ladang ini sudah berdiri 27 tahun. Jadi makanya untuk adik-adik khususnya yang di pinggiran itu kita adakan kegiatan BBM ini supaya tahu, masa toh museum di Nganjuk ada museum yang usianya sudah 27 tahun tapi kok ada masyarakat Nganjuk yang belum tahu. Nah, seperti itu. Jadi adik-adik, museum di Nganjuk itu selain Museum Anjuk Ladang itu masih ada lagi 2. Jadi selain Museum Anjuk Ladang ada monumen dan museum Dr. Sutomo. Ada yang sudah pernah ke sana? Dr. Sutomo? Ngepeh lu, ngepeh. Ngepeh itu loh, yang ada patungnya Bung Tomo yang warnanya dicat emas itu. Loh, kalau itu kan lumayan dekat sebenarnya dari rumah sampean. Belum pernah juga. Jadi Jauh, Pak. selain Museum Anjuk Ladang ada juga monumen dan museum Dr. Sutomo. Itu tempatnya di Desa Ngepeh. Di sana itu meskipun sedikit itu menyimpan koleksi dari pahlawan Dr. Sutomo. Adik-adik tahu Dr. Sutomo? Dr. Sutomo itu pahlawan pergerakan nasional, pendiri organisasi Budi Utomo. Nah, di mana hari pendirian Budi Utomo itu sampai sekarang dijadikan sebagai hari kesaktian Pancasila, adik-adik. Ya, nah, pahlawan nasional yang bernama Dr. Sutomo itu asli kelahiran dari Nganjuk. Kalian masyarakat Nganjuk patut bangga bahwasanya ada pahlawan nasional yang asli kelahiran dari Kabupaten Nganjuk. Siapa itu tadi? Bukan Budi Utomonya. Kalau Budi Utomo itu organisasinya, tapi Dr. Sutomo, pendiri dari Budi Utomo. Nah itu adik-adik di daerah manapun itu banyak sekali nama jalan yang menggunakan nama jalan Dr. Sutomo. Bahkan di Jawa Timur rumah sakit paling besar RSUD-nya itu juga menggunakan nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Nah seperti itu, jadi kehebatan Dr. Sutomo, dan ternyata beliau ini lahir asli dari Nganjuk. Kemudian yang ketiga, museumnya ada museum dan monumen dari Jenderal Sudirman. Adik-adik di sini tahu siapa itu Jenderal Sudirman? Siapa? Ayo, apa Pak Dirman ini siapa? Ayo, siapa? Siapa Jenderal Sudirman? Nah, kalau ada tetangganya yang tentara, bapak ibunya, saudaranya itu yang masih berbau militer itu pasti tahu siapa itu Jenderal Sudirman. Ya, adik-adik, Jenderal Sudirman ini adalah Panglima Besar, atau kalau zaman sekarang Jenderal pertamanya dari tentara TNI. Nah, jadi orang pertama di Indonesia yang menjadi jenderal itu adalah Jenderal Sudirman. Beliau ini bagaimana kok bisa ada monumen dan museumnya di Nganjuk, tepatnya berada di Desa Bajulan dekatnya Roro Kuning. Nah, di situ dulu waktu tahun 1965 ketika Indonesia baru merdeka, itu Belanda ingin masuk menjajah lagi, tapi Jenderal Sudirman tidak terima, tidak mau menyerah. Padahal saat itu Jenderal Sudirman itu orangnya sedang sakit, paru-parunya yang berfungsi hanya sebelah. Adik-adik bayangkan, orang sakit paru-paru yang berfungsi hanya sebelah, dia Jenderal Sudirman itu masih bisa memimpin perang dengan cara apa? Gerilya. Gerilya itu perang yang gerilya itu perang yang apa? Yang gerilya. Ayo, masa tidak tahu perang gerilya? Perang gerilya adalah perang yang berpindah-pindah.
Jadi dari satu tempat ke tempat lain. Jenderal Sudirman itu strateginya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, muteri Gunung Wilis, sampai akhirnya bisa singgah di desa Bajuran itu. Nah, itu jadi setelah beliau bisa mengalahkan Belanda pada perang itu, akhirnya kembali Indonesia tetap utuh. Bisa jadi kalau Jenderal Sudirman waktu itu menyerah, Indonesia tidak merdeka. Merdeka hanya berapa tahun saja, setelah itu dijajah Belanda lagi. Makanya adik-adik berkunjung ke museum seperti ini tujuannya adalah, salah satunya adalah menanamkan jiwa atau semangat pahlawan seperti itu. Jadi diharapkan adik-adik juga jangan menyerah, meskipun saya tahu desa kalian Kepel itu jauh sekali dari Kabupaten Nganjuk kotanya, tapi sekarang kan ada HP, ada internet, jadi tidak menutup kemungkinan untuk adik-adik itu belajar sama dengan teman-temanmu seusiamu yang ada di kota. Nah, dari itu sekilas tentang 3 buah museum yang ada di Kabupaten Nganjuk. Sebelum saya sambung nanti acaranya apa, kelihatannya saya pikir kok ngantuk ini. Nah, daripada ngantuk, Kak Manda masih kosong ya, nganggur Manda ya. Biar adik-adiknya nggak ngantuk, kita ajak salam museum dulu. Nah, ayo tasnya sama snacknya ditaruh di kursi atau di bawah. Sekarang kalian berdiri biar gak ngantuk. Nah, kelihatannya soalnya rumahnya jauh dari Kepel ini tadi. Di dalam mobil mungkin ada yang tidur tadi. Bukunya ditaruh di kursi. Nah, jadi adik-adik ya, saya perkenalkan dulu. Tadi belum kenalan ya, kita tak kenal maka tak sayang. Jadi di Museum Anjuk Ladang itu ada ini, saya perkenalkan satu persatu yang duduk ini, yang duduk menghadap ke timur itu ada Pak Kasih Museum, jadi Pak Agung Subekti. Nah, kemudian di sebelahnya ini ada Mbak Lintang, kemudian saya sendiri Dendi, terus kemudian ini Kak Manda, di belakang itu Kak Kasir, belakangnya Dedi itu Kak Ani, Ibu Erni, Kak Yatno. Nah, itu orang-orang yang ada di Museum Anjuk Ladang ini. Nah, adik-adik, kalau kalian sekolah ikut pramuka, itu kan pasti ada salam pramuka, ya kan? Kalau salam pramuka kan tepuk tangan itu. Nah, di sini kita di museum itu kita juga ada salamnya, namanya salam museum. Jadi begini, nanti ketika saya menyampaikan salam museum, kalian menjawab museum di hatiku sambil tangannya diperhatikan membentuk hati. Nah, coba dipraktekkan, tangannya membentuk hati. Nah, terus kemudian sambil ditaruh di dada sebelah kiri. Nah, seperti itu sambil mengucapkan museum di hatiku yang kenceng ya. Nah, kita coba dulu. Salam museum, museum di hatiku. Nah, seperti itu, tepuk tangan untuk kalian. Ya, sekarang silakan duduk lagi. Karena kalau gini kan sudah semangat, sudah gak ngantuk. Nah, nanti sebelum saya ceritakan tentang sejarah Nganjuk dan batu apa yang ada di depan adik-adik, mumpung sekarang sudah ada Pak Kasih, mungkin Pak Agung akan memberikan sedikit 1-2 kata untuk menyambut dari SDN 1 Kepel. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran adik-adik dan para pendamping dari SDN Kepel 1. Atas, ya betul. Ya betul. Di sini atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, pendamping dan adik sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan adik-adik bisa berkenan di Museum Anjuk Ladang ini.
terutama untuk bisa mengetahui dan belajar sejarah, belajar koleksi yang ada di museum tentang bersejarah dan sebagainya, baik budaya maupun seni. Adik-adik nanti bisa menyimak yang dipandu oleh kakak-kakak kita nanti ya. Jadi perhatikan, itu untuk bekal adik-adik nanti besok kalau ingin mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke mana, bisa mengambil jurusan sejarah, jurusan arkeologi dan jurusan permusiuman ya. Nanti menggantikan bapak yang ada di sini. Untuk selanjutnya tetap kami sampaikan bahwa di Museum Manjuk Ladang ini sekitar tahun 96 kalau nggak salah ya, 96. Beroperasinya museum tahun 98 bersamaan dengan adanya kantor dinas pariwisata Bapak pendamping ya. Pada waktu itu dikepalai oleh Bapak Abdul Kabur dan kami sendiri yang mengurusi. Jadi belum ada yang spesifik untuk museum. Jadi kita menangani permusiuman hanya sekedar perpindahan dari Balai Arca ya, Pak Dedi ya. Balai Arca yang ada di depannya Pemda itu langsung dipindah ke sini pada waktu tahun 96 kalau nggak salah itu. Jadi sampai sekarang diteruskan oleh Bapak Amin Wadi, dan Bapak Amin sudah naik jabatan dan penggantinya adalah saya. Untuk itu juga kami sampaikan bahwa museum ini setiap saat pengunjung dari manapun ya, hati-hati bisa misalnya sama keluarga, sama saudara, sama teman-teman bisa sewaktu-waktu berkunjung di Museum Manjuk Ladang. Terutama nanti bisa dibantu oleh kakak. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti adik-adik bisa berkenan dan senang menyenangi museum ya, menyenangi museum, terutama pada koleksi-koleksi yang ada di dalamnya. Dan itu saja bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.